Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu wa 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya para Cecep Rider? Mungkin ini sudah di part 2 ya atau belum? Gitu. Oke, saya menyapa saja dulu ya untuk semuanya, kawan-kawanku semuanya Cecep Rider dimanapun Anda berada. Pertama, terima kasih sudah mau mampir di channel Cecep Rider. Jangan lupa dukung terus channel ini ya, like, comment, subscribe dan lain sebagainya. Ada kritik, ide, saran dan lain sebagainya boleh, atau suatu pertanyaan terkait konten atau apa yang saya omongkan selama video boleh ditanyakan juga ya, atau diskusi lagi. Oke, sebelum itu saya doakan mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya, amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit Allah sembuhkan, angkat penyakitnya ya, diberikan kesehatan, bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Semangat, semangat, yakin insya Allah sembuh gitu ya. Oke, dan saya doakan juga mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya, dimudahkan segala sesuatunya, ditambahkan rezekinya, diberkahkan rezekinya, mendapat rezeki yang berkah dan juga melimpah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di kesempatan kali ini di perjalanan malam Kamis, hari Rabu malam Kamis, tanggal 14 Oktober 2025, sekarang sudah jam 9.33 ya. Sekarang kita ada di daerah Limbangan ya, masih Limbangan setelah pasar. Lurusan ini Jalan Bandung Limbangan ini. Biasa untuk titik ini sering sekali dipakai untuk titik menyalip ya, karena lurus gitu ya. Kalau mau nyalipan nunggu di titik ini. Nah, itu nggak ada lampu belakangnya ini. Pakainya ini nggak ada lampunya ini motornya nih. Pakai sen. Dia pakai sen nih. Woi, ada yang nyalip nih. Dan kondisi motor saya sekarang ini sedang kedap-kedip ya. Innalillahi, lubang selalu lubang lagi. Lubang. Hati-hati perjalanan malam itu, apalagi ngikutin ngekor di belakang mobil ya. Suka nggak kelihatan kalau ada lubang-lubang.
Gitu. Ini kondisinya saya belum isi bensin. Kita tes lagi ya. Dulu pernah tes, sekarang tes lagi. Ini sebenarnya kedap-kedipnya udah dari kemarin ketika main bola ya, nggak ada rekamannya ya di mini soccer. Ya pokoknya itu sekitar 40 kilometeran lah dari mulai kedap-kedip itu si bahan bakar yang masih tersedia. Dan terpantau ke tadi sekitar 170 kilometeran, mungkin sekarang sudah 180 kilometer. Kita coba cek ya. Sekarang sudah 187 kilometer. Aduh. Jadi ya jangan sampai lewat 200 kilometer aja ya. Kita coba nanti kita isi di Lingkar Nagreg. Mudah-mudahan nggak ada 10 kilometer ke Lingkar Nagreg dari sini. Wah ini siapa malam-malam? Cewek-cewek ini pakai motor. Nggak takut ada yang nyulik. Sial kali ngoraknya di. Pala laurnya malam-malam. Harusnya ini apalagi di kota itu sudah jam malam gak boleh ada yang keluar. Pala laur. Ya, karena sekarang itu banyak yang sudah berani ya. Berani sekali. Sudah karena sudah ada apa ya? Gerombolan-gerombolannya yang berbuat kriminal itu. Dan tega sekali, tega. Mau wanita, mau anak kecil. Sangat tega sekali. Kita harus hati-hati. Kalau bisa mah jangan keluar malam karena dari salah satu hadis juga ya ada yang menyampaikan bahwa tidak direkomendasikan untuk melakukan perjalanan malam ya, karena di malam hari itu tingkat kriminalitas sangat tinggi. Apalagi perempuan sendirian. Aduh. Jangan deh, apalagi kalian ya untuk keluarganya ingatkan, punya anak, punya saudara perempuan, jangan sampai keluar rumah sendiri. Oke, kita sudah sampai di Cijolang. Ini dia area, udah beres ya. Jadi saya mungkin tadi sekitar jam 9 mungkin ya. Bubar ini ganti shift malamnya ya. Dari pabrik sepatu. Dan pabrik sepatu yang paling besar se-Asia itu ternyata ada baru ya, sudah selesai juga dibuat di Sasak Besi ke atas. Dulu pernah lewat tapi belum selesai ya. Pembangunan sekarang katanya udah selesai. Katanya itu terbesar se-Asia. Pabrik sepatu nggak tahu apa ya, pokoknya mah yang brand terkenal lah. Kalau nggak Nike, Adidas. Ya kalau pabrik sepatu katanya bikinnya sebelah-sebelah ya, kirinya atau kanannya. Mungkin takut ada yang nyuri karena sepatu mahal. Kalau sudah jadi brand terkenal itu harga itu sudah soalnya bukan kualitas lagi yang dijual, bukan cuma kualitas yang dijual ya, bukan hanya kualitas tapi juga gayanya, gengsinya. Jadi kalau kita pakai produk itu kita terpandang orang kaya gitu ya, karena itu sekarang jualan itu ya, kalau yang udah punya brand itu jualannya itu, apalagi dipakai sama selebriti ya, public figure gitu ya. Jadi harga itu sebenarnya kita kadang ketika jualan itu ya, ketika usaha itu suka mikirin, aduh takut nggak laku nih, harganya besar, terlalu mahal. Nah, jadi untuk prosesnya itu dari kualitas dulu ya. Kualitas, kalau kualitasnya terjamin ya bisa naik harganya dinaikkan, kemudian pakai influencer atau apa ya,
artis gitu dah, dipakai ku artis kan sepeda deui gitu teh nya. Kecuali kita membuat produk itu yang seperti HP ya, ada pasarnya gitu ya, ada pasar flagship. Nah itu yang flagship itu ya, untuk orang-orang kaya itu, dari menengah ke atas atau yang atas saja, kelas atas itu baru kita bisa banyak meraih keuntungan, padahal bahan atau kualitasnya itu bisa dengan harga yang murah gitu ya, dengan modal produksi yang rendah, tapi itu punya nama, dipakai oleh selebritis, apalagi oleh artis-artis Hollywood gitu ya, yang harganya itu di luar nurul, seperti jamnya Syahroni itu miliaran. Aduh luar biasa, luar biasa. Kalau kita kembali nanya ke fungsi, sebenarnya kalau zaman dulu ya, kita itu kalau beli-beli barang itu selalu berdasarkan kebutuhan, fungsinya. Tapi sekarang itu sudah beda ya. Sekarang itu ya, dulu zaman itu fungsi, kebutuhan sama kualitas ya, kualitas. Jadi dulu mah anggap harga mahal itu kualitasnya oke lah. Tapi sekarang mah kadang seenaknya, yang kalau sudah punya brand nama itu kadang kualitasnya itu kadang gitu ya ada, bisa jadi cacat mungkin lah yang itu. Tapi rata-rata memang kualitas juga dijaga ya, apalagi kalau dipakai oleh selebritas itu, selebritasnya komplain ya, otomatis kan bakal jadi tercemar brandnya. Jadi benar-benar kualitas itu kalau sudah jadi brand ternama harus dijaga kualitasnya gitu. Pasar apalagi HP sekarang ya, bisa ganti-ganti HP itu gampang bosan ya, maksimal setahun ya pengen ganti gitu, bosan. Dengan marketing pemasaran HP-HP itu sekarang itu menggunakan influencer, YouTuber gitu ya. Orang lain suka nonton itu kagoda, ini bagus ya, asal lebih halus, fiturnya seperti ini, padahal HP yang digunakan masih bagus gitu. Ikuti tren gitu ya. Jual nafsu lah sekarang mah, karena si produsen itu tahu nih manusia itu memiliki nafsu tentang sesuatu gitu ya, nafsu ingin seperti orang lain gitu. Nafsu ingin dianggap lebih, derajatnya lebih gitu dari orang lain, ya dimanfaatkan. Padahal fungsinya ya sama-sama aja, tidak jauh beda gitu dengan device atau perangkat sebelumnya yang kita punya, sesuatu yang kita punya. Ngejual itu sekarang. Apalagi kalau penghasilannya di luar nurul ya, sudah nggak mikirin lagi harga, kadang beli aja. Jadi teori ekonomi itu ya, kebutuhan bertambah itu ketika penghasilan bertambah ya. Jadi bukan dari kebutuhan faktornya itu, mendapatkan penghasilan itu bukan kebutuhan, karena kebutuhan itu kadang suka jadi kurang terus ya, menjadi kurang. Kita itu makanya mendapatkan mental miskin itu kenapa? Apa sih definisi miskin itu ya? Kalau dalam zakat itu ya, yang termasuk kategori miskin itu adalah mempunyai pekerjaan, mendapatkan penghasilan, tapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, itu miskin. Tapi bisa jadi dimaksudkan dengan kebutuhan itu kebutuhan pokok ya, tidak mencukupi kebutuhan pokok, karena ada yang primer, sekunder gitu kan ya, kebutuhan itu.
kalau jam zakat gitu ya. Nah, makanya sebenarnya kalau dilihat dari penghasilannya, sebenarnya penghasilan semuanya sudah mencukupi kebutuhan, tapi ada kebutuhan yang lain yang belum tercukupi. Itu yang membuat merasa kurang, merasa memiliki mental miskin gitu ya. Merasa masih miskin aja gitu, menganggap miskin dirinya itu. Karena mentalnya ya menganggap kebutuhannya itu tidak tercukupi ya, kebutuhan yang bukan kebutuhan pokok gitu. Kebutuhan yang lain. 194 km ya. Yuk, udah mau nembus 200, ini harus segera ya. Kalau mau nembus 200 km, soalnya dulu pernah saya dites di perjalanan keluar kota ya. Itu sampai 200-an. 200 km per liter ya. Dari ininya, rata-ratanya itu. Di Vario 2